cabut izinnya itu memang dalam artian operasionalnya ditutup, gitu. Tapi kita kan tidak bisa kemudian lupa ini kok masih ada kegiatan dari Pak Yai itu. Ya kita nggak bisa membatasi itu. Artinya bahwa orang-orang yang datang ke sana yang bukan santri loh, ya, datang untuk ngaji, katakanlah mengadakan pengajian seperti itu, ada mingguan, ada kalau di Jombang itu ada semacam selosoan itu semacam toriko yang sudah rutin itu, Pak? Iya, yang sudah rutin itu. Ini kan nggak bisa kita batasi. Terima kasih atas kehadirannya dalam rangka mencari info terkait dengan penangkapan salah satu putra kiai di Pondok As-Siddiqiyah, Kecamatan Peloso, Desa Losari, Rowo, Kabupaten Jombang. Perlu kami sampaikan bahwa yang pertama, memang kejadian tersebut berada di Pondok As-Siddiqiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, keberadaan korban ini kita belum tahu apakah itu santri atau bukan santri. Karena dari informasi yang lebih awal bahwa itu adalah pelamar pekerjaan di rumah sakit di pondok tersebut. Nah, kemudian pada saat melakukan tes atau apa itulah tidak seperti itu. Tapi kita belum tahu itu kewenangan dari pihak kepolisian. Kemudian yang ketiga, perlu kami jelaskan bahwa di pondok tersebut murni menyelenggarakan pendidikan kesetaraan atau PKPPS. Tidak ada sekolah, tidak ada madrasah. Yang ada adalah pendidikan kesetaraan pondok pesantren Salafiyah itu. Oleh karena itulah di sana mulai dari tingkat ula, wusto, dan ulya. Nah, karena ada dua hal penting di dalam pendidikan pesantren. Yang pertama adalah rukun pesantren. Nanti yang kedua adalah ruhul ma'had. Jadi yang pertama itu terkait dengan 5 poin. Yang pertama adalah ada kiai, ada santri, ada kajian kitab kuning, kemudian ada tempat untuk beribadah, musola atau masjid. Yang kelima adalah adanya asrama ataupun pondok untuk santri menginap. Ini terpenuhi. Nah, yang berikutnya adalah ruhul ma'had. Ruh ma'had itu asas-asas yang harus dipenuhi oleh pesantren, termasuk asas kebangsaan, asas kemaslahatan. Nah, terkait dengan asas kemaslahatan inilah pada saat itu kemudian terjadi berlawanan antara kenyataan pesantren tersebut dengan asas kemaslahatan tidak jalan. Oleh karena itulah kemudian Kementerian Agama RI mencabut izin operasional pesantren sekaligus PKPPS tersebut, untuk kemudian kami dan seluruh yang ada di Jawa Timur termasuk dengan Kementerian Kabupaten Jombang ini mengamankan hak santri yang belajar di sana. Kami sedang sedang melakukan pemetaan kira-kira santri nanti ini ingin melanjutkan kemana. Ini jadi sampai semalam kami juga berkoordinasi. Oleh karena itulah terkait dengan pelaksanaan PKPPS di sana ini isinya sudah dicabut. Tapi tidak serta-merta kemudian hari ini harus dihentikan seluruhnya, tidak. Kita harus berkomunikasi dengan wali santri untuk mengarahkan para santri tersebut mau melanjutkan kemana. Ini
Oleh karena itulah konsekuensi yang lain termasuk juga dana operasional yang ada di sana otomatis akan dihentikan karena operasionalnya juga akan karena operasional sudah dicabut ini. Oleh karena itulah hal ini yang kemudian kita kita lakukan terkait dengan kewenangan kami dari Kementerian Agama, khususnya Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang saat ini memang data terkait dengan keberadaan pesantren tersebut memang ada di Kementerian Agama. Itu mungkin ada pertanyaan yang lainnya, kami persilahkan. Total ada berapa santri, Pak? Ini yang kemudian semalam ada fluktuasi, ada perubahan mendasar. Cuman hasil data tadi pagi itu untuk yang di masing-masing ula wusta ulia di sini saat ini sedang kami minta untuk dimintakan data ke sana. Mungkin nanti teman-teman bisa menghubungi Pak Ibun ke saya, karena terus kan semalam pun kami sampai jam 11 malam memonitor, karena di lapangan dan Kemenang Kabupaten Jombang itu berada di lapangan juga untuk memonitor kondisi yang ada di sana. Sekali lagi bahwa kami di Kementerian Agama sangat melindungi hak santri terkait dengan pendidikannya. Ini yang menjadi tanggung jawab kami untuk ke depan bagaimana peserta didik ini tetap bisa melanjutkan dan tetap bisa mendapatkan layanan pendidikan, kita arahkan ke tempat-tempat yang lain seperti itu. Kemudian pasca penangkapan ini untuk hari ini santri vakum di sana, tetap di sana, atau proses belajar mengajar tetap, Pak? Oleh karena itu ya kalau kemudian saat ini sudah menyerahkan diri, akan lebih mudah proses berikutnya. Kemudian yang santri ini sebagian masih ada di sana, sebagian sudah pulang, dan sebagian memang orang tua sudah mengambil anaknya. Artinya tidak melanjutkan di situ, pindah ke pondok yang lain. Nah, yang masih berada di sana ini karena sudah dilakukan proses pencabutan, ini kami meminta data dari Kasih PD Pontren Kabupaten Jombang, Pak Rekam, itu untuk mempersilahkan kira-kira mau ke arah mana ini santri ini ingin melanjutkan pendidikannya, seperti itu. Selanjutnya pengawasan Kemenak ke pondok pesantren gimana? Jadi ada beberapa artinya kita memiliki partner ya, partner. Ada RMI, ada penyuluh kami, ada pengawas kami. Jadi untuk lembaga pendidikan yang menyelenggarakan PKPPS itu pengawasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan di sana itu dijalankan oleh pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah. Jadi tetap setiap bulan mereka mendapatkan pengawasan. Nah, oleh karena itulah untuk yang di sana nanti bagaimana keberlangsungan di situ, otomatis kegiatan kan di pondok As-Siddiqiyah di sini kan tidak hanya menyelenggarakan PKPPS. Artinya kegiatan pembinaan kerohanian pada masyarakat usia masyarakat umum itu juga dilakukan oleh kiai. Oleh karena itulah kalau terkait dengan itu tetap kita pantau seperti itu. Tapi untuk pendidikannya di PKPPS ini dilakukan oleh pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah. Karena untuk pengawas itu kan ada dua hal, ada akademik dan ada manajerial. Akademiknya di sekolah, manajerialnya di PKPPS seperti itu. Sehingga pencabutan ini sifatnya sementara karena proses hukum atau selamanya? Apakah nanti setelah proses hukum itu izin bisa kembali, itu gimana, Pak? Bisa jadi kalau kemudian seluruh aspek ruhul ma'had itu kemudian bisa kembali ke lembaga tersebut. Sekali lagi bahwa ini aspek kemasyarakatan tidak akan terwujud karena di situ ada satu tindakan yang kemudian melawan dari asas-asas yang ada di pesantren itu. Berarti selamanya atau sementara, Pak? Artinya kita melihat perkembangan di lapangan seperti apa. Apakah kemudian Pak Yai juga kooperatif dengan itu, tapi dengan kondisi saat ini yang kemudian putra beliau yang bermasalah ini kemudian diminta untuk menyerahkan dan sudah
menyerahkan. Ini kan ada itikat baik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kemudian terus bersembunyi, maka saya yakin, nah ini adalah indikator bahwa mereka tidak kooperatif dengan tindakan hukum yang selama ini berjalan.